Gila! Permintaan John Herdman akhirnya dikabulkan. Pemain pilihannya siap perkuat timnas Indonesia. Akhirnya terungkap. Ini daftar pemain pilihan John Herdman untuk timnas Indonesia. Gak main-main. John Herdman pilih sendiri pemainnya. Timnas Indonesia siap meledak. Sekarang semuanya terasa semakin nyata. Timnas Indonesia tidak lagi sekadar membangun tim, tapi sedang menyusun kekuatan baru yang benar-benar siap bersaing di level dunia. Naturalisasi pemain-pemain top Eropa bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah langkah berani untuk menciptakan tim yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih siap menghadapi tekanan besar. Di bawah arahan John Herdman dan dukungan penuh Erick Thohir, semua disusun dengan satu tujuan, membuat Indonesia naik level secepat mungkin. Kini daftar nama itu semakin gila. Selain Pascal Struwij, Jayden Osterwolde, Ian Maatsen, Michel Bakker, dan Ludovic Carey, kini muncul tambahan kekuatan dari Kenneth Taylor serta Jairo Riedewald. Ini bukan sekadar penambahan, ini adalah upgrade besar di lini tengah dan keseimbangan permainan. Dengan hadirnya Kenneth Taylor, Indonesia bisa punya gelandang yang tenang dalam mengatur tempo, berani membawa bola, dan punya visi permainan yang tajam. Sementara Jairo Riedewald memberikan fleksibilitas, bisa jadi gelandang bertahan, bisa juga turun ke lini belakang sebagai tambahan kekuatan defensif. Artinya, timnas Indonesia sekarang tidak hanya kuat, tapi juga lebih lengkap. Dan semua kekuatan ini tidak akan diuji oleh lawan biasa. Di depan sudah menunggu panggung besar, FIFA Matchday melawan Italy National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team. Ini adalah ujian sesungguhnya. Tidak ada lagi teori, tidak ada lagi simulasi, semua akan dibuktikan di lapangan. Bayangkan momen itu, lini belakang solid, lini tengah mulai menguasai permainan, dan serangan mulai berani dibangun dari kaki ke kaki. Untuk pertama kalinya, Indonesia bisa tampil bukan hanya bertahan, tapi juga mencoba mengontrol jalannya pertandingan. Dan jika semua ini benar-benar berjalan sesuai rencana, jika kombinasi pemain lokal dan naturalisasi ini menyatu, maka Indonesia tidak hanya akan memberi perlawanan, tapi bisa membuat kejutan. Karena dengan komposisi seperti ini, timnas Indonesia bukan lagi sekadar underdog. Mereka adalah tim yang siap naik level, tim yang siap bikin lawan kaget, dan tim yang siap mengubah cerita lama menjadi sejarah baru. Dan dengan komposisi yang semakin lengkap ini, satu hal mulai terlihat jelas. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tapi sudah mulai bermain dengan struktur, kualitas, dan kecerdasan. Di tangan John Herdman, semua nama itu bukan sekadar kumpulan pemain, tapi bagian dari sistem yang dirancang untuk saling melengkapi. Bayangkan alurnya, dari belakang, Pascal Struwij menjadi tembok pertama yang tenang dan kuat. Di sisi, Jayden Osterwolde dan Ian Maatsen memberikan kecepatan dan dorongan ke depan. Lalu di tengah, kombinasi Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald mulai mengontrol ritme permainan. Satu mengatur tempo, satu menjaga keseimbangan. Dengan tambahan pemain seperti Michel Bakker dan Ludovic Carey, variasi serangan menjadi semakin sulit ditebak. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu pola, tapi punya banyak opsi untuk membongkar pertahanan lawan. Dan disinilah perbedaan mulai terasa. Kalau dulu Indonesia cenderung menunggu, sekarang Indonesia mulai berani memegang bola. Kalau dulu hanya bertahan, sekarang mulai berani menyerang lebih dulu. Ini perubahan mental. Dan perubahan mental inilah yang akan diuji saat menghadapi Italy National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team. Karena melawan tim-tim seperti itu, bukan hanya soal skill, tapi soal siapa yang berani bermain tanpa takut. Dan kalau Indonesia benar-benar berani keluar, berani pressing, berani duel, maka satu hal bisa terjadi, kejutan. Bayangkan satu momen ketika lini tengah Indonesia berhasil merebut bola, mengalir cepat ke depan, dan menciptakan peluang berbahaya. Disitulah dunia akan mulai sadar, ini bukan Indonesia yang dulu. Dan kalau momen itu berujung gol, maka itu bukan sekadar keunggulan. Itu adalah peringatan bahwa timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mereka sudah punya sistem. Mereka sudah punya kualitas. Dan yang paling penting, mereka sudah punya keberanian untuk melawan siapapun. Dan sekarang, semua tinggal menunggu satu hal, hari pertandingan. Karena sekuat apapun rencana, seindah apapun susunan pemain, semuanya akan diuji dalam satu panggung yang tidak bisa berbohong.
Saat Indonesia benar-benar berdiri di lapangan menghadapi Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team, disitulah semua akan terlihat jelas. Dan siapa yang lebih berani? Di bawah John Herdman, satu hal yang terus ditekankan adalah mental, berani pegang bola, berani duel, berani ambil risiko. Dan dengan pemain seperti Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald di lini tengah, Indonesia mulai punya kendali yang dulu tidak dimiliki. Bayangkan momen ketika Indonesia tidak lagi sekadar bertahan, tapi mulai mengatur tempo permainan. Menghadapi tekanan, tapi tidak panik. Ditekan, tapi tetap berani keluar dengan bola. Itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa tim ini sudah mulai naik level. Dan di titik ini, satu hal mulai terasa berbeda. Indonesia tidak lagi bermain untuk tidak kalah. Indonesia mulai bermain untuk mencoba menang. Itu perubahan mindset yang sangat besar. Dan kalau perubahan itu benar-benar terlihat di lapangan, jika para pemain berani menunjukkan kualitas mereka tanpa ragu, maka satu momen saja cukup untuk mengubah segalanya. Satu serangan cepat, satu kombinasi umpan, satu finishing yang tepat, dan boom, dunia langsung menoleh. Karena sejak saat itu, tidak akan ada lagi yang menganggap Indonesia sebagai tim pelengkap. Tim ini sudah berkembang. Tim ini sudah siap bertarung. Dan tim ini siap membuat siapapun terkejut. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih berani saat momen itu datang. Dan jika Garuda berani mengambil momen itu, maka sejarah baru bisa dimulai, tepat di malam ketika dunia mulai memperhatikan Indonesia. Dan sekarang, inilah bentuk timnas Indonesia yang selama ini hanya ada di bayangan, tim yang dibangun dari kombinasi pemain lokal penuh semangat dan pemain diaspora berkelas Eropa yang siap membawa perubahan nyata. Nama-nama seperti Pascal Struijk di lini belakang, Jayden Oosterwolde dan Ian Maatsen di sisi sayap, hingga kekuatan tambahan dari Michael Bakker dan Luc Vickery mulai membentuk fondasi yang berbeda dari sebelumnya. Belum lagi di jantung permainan, hadirnya Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald membuat lini tengah Indonesia terasa jauh lebih hidup, lebih tenang, lebih terkontrol, dan lebih berani memainkan bola di bawah tekanan. Ini bukan lagi tim yang panik saat ditekan, ini tim yang mulai menikmati permainan. Bayangkan bagaimana semuanya terhubung, dari belakang ke tengah, dari tengah ke depan, bola mengalir lebih cepat, lebih rapi, dan lebih berani. Indonesia tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai membangun serangan dengan identitas. Dan ketika semua potongan itu akhirnya menyatu, maka yang berdiri di lapangan bukan lagi timnas Indonesia yang lama. Ini adalah versi baru. Versi yang siap diuji langsung oleh kekuatan dunia seperti Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team. Disinilah segalanya mencapai titik paling panas. Karena ini bukan lagi soal siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang lebih siap bertarung. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia datang bukan sebagai tim yang hanya ingin bertahan. Indonesia datang dengan sesuatu yang baru. Kepercayaan diri. Bayangkan momen ketika Kenneth Taylor mengatur serangan dari tengah, bola dialirkan ke sisi oleh Ian Maatsen, lalu dikirim ke depan dengan cepat, dan lini belakang dijaga kokoh oleh Pascal Struijk. Itu bukan sekadar permainan, itu adalah sistem. Dan jika sistem itu berjalan, jika semua pemain ini benar-benar menyatu, maka satu hal bisa terjadi, kejutan besar. Karena dunia mungkin masih melihat Indonesia sebagai underdog. Tapi di lapangan, tim ini bisa jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tim yang tidak takut, tim yang tidak mundur, dan tim yang siap membuat sejarah baru. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa besar nama lawan, tapi seberapa besar keberanian untuk melawan. Dan jika Garuda sudah sampai di titik itu, maka ini bukan lagi mimpi. Ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the